Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Kita masih merasakan libur yang panjang ya. Dan ini sesungguhnya ya ikhwan momentum untuk kita mengamalkan hadis Nabi, yakni memperbanyak dan menyibukkan waktu kita lebih banyak dengan keluarga. Ada hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah mencintai, ada 3 sifat yang dicintai Allah yang ada pada diri seorang hamba. Innallaha yuhibbu al-abda, hamba yang at-taqi, yang bertakwa. Kemudian yang kedua al-ghani, yang selalu merasa cukup. Nah ini yang ketiga al-khafi. Sebagian syurahul hadis, para ulama ketika mensyarah makna al-khafi apa? Ada yang mengartikan al-khafi adalah laki-laki yang menyibukkan dan memperbanyak diri dengan keluarganya. Laki-laki yang menyitakan waktu terbesarnya dengan keluarganya. Karena ada seorang laki-laki, ikhwan, kita dapati sibuk dengan dunianya sendiri. Istrinya dia tidak tahu ada di mana, anak-anaknya ada di mana dia tidak tahu. Bahkan di tengah keluarganya dia sibuk dengan sendiri, dengan kegiatannya, dengan HP, dengan dia tidak tahu apa. Maka salah satu kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah laki-laki yang banyak menyibukkan dirinya dengan kegiatan keluarganya. Ya, bercakap-cakap dengan istrinya. Bahkan hadis Nabi SAW kepada Jabir bin Abdullah, kata Nabi, apakah sudah menikah? Kata Nabi, kata Jabir, sudah ya Rasul. Kata Nabi, janda atau perawan? Jawabannya Jabir, janda atau perawan ya ikhwan? Janda. Untuk lebih milih janda ya. Perawan, janda. Kata Nabi, kenapa bukan perawan? Pahalla jariyah. Ini menunjukkan sebagian ulama khilaf mana yang paling utama, menikahi janda atau menikahi perawan. Mana yang antum pilih ya ikhwan? Dua-duanya, Masya Allah. Satu aja ya, satu aja belum. Ya, kata Jabir, ya Rasulullah, saya punya adik banyak. Orang tua saya meninggalkan banyak anak-anak, adik-adikku banyak. Maka kalau saya menikah dengan janda, maka itu dia bisa pengalaman, dia bisa merawat adik-adik saya. Dalam sebelumnya Nabi mengatakan, kalau perawan, tula'ibuka wa tula'ibuha, yang engkau bercanda dengan dia dan dia pun bercanda denganmu. Tudahikuha wa tudahikuka, kau membuatnya ketawa dan ia membuatmu ketawa. Ini menunjukkan ya ikhwan, salah satu faedah di dalam berkeluarga adalah bercanda, candaan yang dibolehkan, bahkan berpahala. Sebagian orang kalau dengan temannya nongkrong, wah asyik, ya enak diajak ngobrol sama temannya. Tapi ketika di rumahnya, dia menjadi monster di hadapan istri dan anak-anaknya. Ya ikhwan, lihat Allah mencintai laki-laki yang lebih banyak menyitakan waktunya untuk keluarganya.
Ada orang nggak betah dengan anak-anaknya. Sampai-sampai ada seorang sahabat Aqra bin Habis melihat Nabi mencium anak-anaknya, cucunya. Kata Aqra, ya Rasulullah, engkau mencium anak-anakku. Kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Menunjukkan bahwa mencium anak-anak, ya ikhwan, mendatangkan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya ikhwan, antum bercanda dengan istri, sibuk di rumah, berketawa-ketawa dengan anak-anak, melakukan permainan-permainan yang menyibukkan antum di rumah, betah di rumah, dapat pahala. Dan dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kenapa kita melekankan kepada suami pada malam hari ini, ikhwan? Karena suami faktor terbesar menjadi bahagianya rumah tangga. Faktor dominannya adalah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, min qibalil ab, dari arah ayah, orang tua, yakni suami, laki-laki. Karena itu dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Bahkan sebelum beliau meninggal, ketika beliau sakit, ya ikhwan, Nabi SAW kata para sahabat, adalah nasihat wasiat yang paling banyak yang ulang-ulang adalah an-nisa, wanita, yakni istri-istri kalian. Maka Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khaira, hendaklah engkau istausu. Ini para ulama berbeda, ada tiga pendapat makna istausu di sini. Yakni hendaklah kalian istausu kepada wanita kalian. Ada yang mengartikan istausu yakni utlubu minni alwasiyah, mintalah kepadaku wasiat. Itu maknanya Nabi. Wasiat itu lebih tinggi daripada perintah, ya ikhwan. Kalau wasiat itu lebih penekanannya lebih utama, ya, daripada sekadar perintah. Sebagaimana orang yang mau meninggal. Yang kedua, ada yang mengatakan utlubul wasiyah minal marid. Kalau ada orang yang mau meninggal, minta nasihat tentang wanita. Kalau ada orang mau meninggal, minta nasihatnya bagaimana antum dengan istri antum. Sebagian lagi ulama mengatakan istausu bin nisa'i khairan, jika laki-laki ketemu laki-laki maka hendaklah mereka saling mengingatkan tentang memperbaiki akhlak kepada wanita. Subhanallah ya ikhwan, antum kalau ketemu dengan teman antum di masjid, ya, ada teman antum, gimana keluarga antum ya akhi, ya, masih satu istri antum, ya, apa namanya, saling menasihati, menunjukkan betapa utamanya Nabi menyuruh kita untuk saling berwasiat terhadap akhlak kita kepada wanita, karena menunjukkan bagaimana agungnya seorang laki-laki terhadap wanita. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat At-Tirmidzi, bahkan Nabi mengatakan khiyarukum linisaihim. Orang yang paling baik di antara kalian. Lihat, Nabi memutlakkan kata terbaik. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi apa? Khiyarukum linisaihim. Orang yang paling baik dengan istrinya. Subhanallah. Mutlaknya. Maka sebagian ulama seperti Imam Al-Sin, beliau mengatakan makna hadis ini bahwa orang yang baik dengan istrinya, Allah beri taufik untuk baik dalam segala bidang yang lain. Subhanallah. Salatnya akan baik, ya, akhlaknya akan baik, di rumah, di keluar, di kantornya dia akan baik, muamalah dengan tetangganya dia akan baik. Dia mudah baik di bidang-bidang yang lain kalau dia baik dengan istrinya. Karena Nabi mengutakan, ya ikhwan, ini pahala, ini ladang buat kita para suami, bahwa Nabi memberikan kita kesempatan untuk menjadi manusia terbaik kalau antum baik dengan istri kalian. Ya. Ya. Jadi Imam As-Sindi, ya, beliau mengatakan bahwa, ya, makna hadis ini, ya, bisa jadi orang yang baik dengan istrinya, Allah akan memberinya taufik dan ilham pada seluruh amalan-amalan soleh yang lain. Ya, rezekinya akan lancar. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan ada 4 dinar yang kau infakkan. Ada 4 jenis infak kita, dinar. Yang pertama Nabi mengatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinar yang engkau berikan di jalan Allah, yakni perang. Wa dinarun
ala raqabatin, dinar yang kau berikan untuk membebaskan para budak. Wa dinarun, dan dinar yang engkau tasaddaqta ala miskin, yang kau berikan kepada orang miskin. Dan yang keempat, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, yang uang yang kau berikan kepada istrimu, nafkah. Kata Nabi, a'zamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlika, yang paling banyak pahalanya ya ikhwan adalah nafkah yang kau berikan kepada istrimu. Subhanallah, yang paling banyak pahalanya. Sebagian orang ya ikhwan kalau ngajak temannya nongkrong keluar mudah, ngajak temannya main, wah keluar mudah man. Tapi giliran istrinya minta, pelitnya luar biasa. Kalau untuk kebaikan banyak, tapi yang ya ikhwan, Nabi SAW mengatakan, hadis ini sahih, hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan laki-laki yang memberi nafkah kepada istrinya itu lebih besar pahalanya daripada nafkah-nafkah yang lain. Antum punya uang 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu. Istri antum yang minta untuk uang jajan, yang uang mana yang antum keluarkan? Maka dinar yang berikan kita kepada, makanya ikhwan, orang yang sudah berkeluarga biasanya cepat kaya. Dalam surah An-Nur kan, Allah Ta'ala mengatakan menikahlah kalian, wa ankihul ayama, wassalihin, nikahkanlah orang yang sendiri di antara kalian. Dan Allah Ta'ala katakan iyakunu fuqara, kalau mereka miskin yughnihumullahu min fadli, Allah akan memberinya kekayaan. Maka sebagian ulama mengatakan siapa yang ingin mencari kekayaan menikah. Siapa yang ingin dikayakan oleh Allah ya ikhwan maka menikah. Kalau Indonesia terbalik, orang rata-rata adik-adik kita yang tidak mau menikah rata-rata kenapa? Saya belum mapan. Justru dibalik logikanya, kalau Anda ingin mapan menikah. Anda ingin kaya menikah, karena ini kata Allah Jalla wa yughnihimullah, Allah akan memberi kekayaan. Di antara kita ini sebelum menikah kan masih ada yang masih ngontrak, Tapi setelah antum menikah, masya Allah ya ikhwan, tiba-tiba sudah bisa punya motor, sudah bisa beli apartemen di Kalibata, 3 unit lagi, yang 2 unit menanti istri lagi, subhanallah. Tapi kelihatannya wajah-wajah penakut semua di sini, sama dengan saya. Ya ikhwan, Bahkan Al-Quran mengatakan, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah apa? An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah Ta'ala menjadikan kalian pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian damai, tentram, bahagia dengannya. Maka salah satu faktor terbesar orang bahagia adalah kalau dia bahagia di keluarganya. Karena bahagia itu bersumber di keluarga. Kalau antum bahagia di keluarga, Anda akan mudah bahagia di tempat yang lain. Tapi kalau antum tidak bahagia di keluarga antum, di mana lagi antum mau dapat bahagia? Maka ya ikhwan, jadikan prioritas keluarga itu nomor 1. Waktu terbaik antum untuk keluarga, sifat terbaik antum untuk keluarga, akhlak terbaik antum untuk istri dan anak-anak, bukan dibalik. Karena itu ya ikhwan, seseorang itu diuji akhlaknya kalau sedang menguasai orang yang lemah di tangannya. Itu akhlaknya di situ dilihat. Makanya pemimpin yang adil top itu. Paling top keadaannya di hari kiamat itu pemimpin yang adil. Karena orang jadi pemimpin, dia bisa zalim kepada orang. Tapi kalau dia bisa adil, top. Maka antum kalau diberi kekuasaan terhadap orang yang lemah, anak kita kan lemah ya ikhwan. Istri kita lemah. Antum katakan talak saja selesai. Urusan talak itu ada dalam kita. Maka lemah istri kita ini, anak kita juga lemah. Justru disitulah akhlak sejati seorang laki-laki dilihat dari akhlaknya ketika di rumahnya. Maka Nabi SAW mengatakan orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik dengan istrinya. Kenapa? Orang terbaik akhlaknya, lihat dia di mana dia menguasai orang-orang lemah di tangannya. Kalau dia zalim, akhlak yang tidak baik. Maka seburuk-buruk akhlak adalah orang yang buruk terhadap orang yang lemah yang ada di bawah kekuasaannya. Bahkan ya ikhwan, orang yang sering buruk kepada keluarganya itulah sebetulnya kepribadian lemah sebetulnya ikhwan. Justru orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika dia mampu ya ikhwan. Itu akhlak yang terbaik.
Ya, antum bisa marah kepada istri, tapi antum sabar. Subhanallah. Makanya kita dapati orang yang paling baik menurut Nabi SAW adalah orang yang banyak, bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, hadis Tirmizi juga, akmalul mu'minina iman, orang yang paling sempurna imannya, ya, adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Subhanallah. Iya. Ya. Jadi tanda baiknya seseorang adalah sempurnanya akhlaknya, dan akhlak seseorang itu adalah ketika dilihat sejatinya adalah ketika dia bersama dengan keluarganya. Subhanallah. Nah, oleh karena itu ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ya, jadikan pernikahan kita ini, ikhwan, antum sebagai suami ini kesempatan untuk meraih ladang pahala yang besar. Ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba lihat bagaimana Nabi SAW terhadap istri-istrinya. Mari kita lihat. Dan ini beliau adalah teladan, kan? Surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sebagai seorang suami, Nabi SAW adalah teladan terbaik. Ya. Ya. Dan makanya Nabi mengatakan, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ya. Dari mana kita mengetahui akhlak Nabi? Lihat testimoni istri-istri. Ya. Seperti Sofia. Ada berapa istri Nabi, ikhwan? Biasa ikhwan paling hafal nama-nama istri Nabi, supaya dalil nanti, ya. Istri pertama siapa? Khadijah. Khadijah meninggal. Setelah itu beliau menikahi siapa? Urut yang urut. Menikahi seorang janda 53 tahun namanya Sauda binti Zam'ah. Ya. Setelah itu dia menikahi Aisyah. Setelah itu dia menikahi Hafsah. Setelah itu dia menikahi, setelah Hafsah siapa, ikhwan? Zainab bintu Khuzaimah, janda 63 tahun yang suaminya meninggal di perang Badar. Lalu kemudian beliau menikahi Ummu Salamah, janda veteran perang Uhud. Yang Ummu Salamah umurnya sudah tua, ya ikhwan. Makanya ketika Nabi melamarnya, dia ini meninggal suaminya, dia berdoa. Dia pernah mendengar suaminya mengatakan, ya wahai istriku, Nabi pernah mengatakan, kalau engkau dapat musibah, ucapkanlah Allahumma ajirni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala benar musibahku dan ganti yang lebih baik. Setelah dia mengucapkan itu, ketika suaminya meninggal, dia berkata, siapa yang lebih baik dari suamiku? Suaminya Abu Salamah, laki-laki terbaik. Seorang laki-laki yang pertama kali hijrah ke Madinah. Ternyata siapa yang datang melamarnya? Nabi SAW. Ya. Ibu-ibu yang mendengarkan, jangan ucapkan doa ini kalau suami masih hidup. Suami masih ada di sini, ya, masih bisa diperbaiki, ya. Ya ikhwan, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, saya ini pencemburu. Coba lihat. Dan umurku sudah tua dan anakku banyak. 3 kekurangannya. Ini menunjukkan bahwa Nabi menikahi wanita bukan karena nafsu. Ya. Dan umurnya sudah tua. Dan dia pencemburuan. Subhanallah. Apa kata Nabi? Lihat indahnya Nabi mengatakan, adapun rasa cemburumu, saya berdoa kepada Allah semoga Allah menghilangkannya. Dan adapun tuamu, bukankah saya juga sudah tua? Subhanallah. Dan adapun anak-anakmu, bukankah dia adalah anak-anakku juga? Ya. Ini Ummu Salamah, dan wanita yang sangat cerdas. Kemudian setelah Ummu Salamah, beliau menikahi Zainab bintu Jahsy. Ya. Kemudian setelah Zainab bintu Jahsy, beliau menikahi siapa, ya ikhwan? Juwairiyah. Kemudian setelah Juwairiyah, beliau menikahi Sofiyah. Setelah Sofiyah, beliau menikahi Maimunah. Ini istri terakhir Nabi SAW. Yang lain para ulama berselisih pendapat yang mengatakan para budak seperti Raihana dan juga siapa? Maryam Al-Qibtiyah. Ini. Dan lihat ya ikhwan, 9 atau 11 istri Nabi ini semuanya jatuh cinta dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya ikhwan, mukjizat akhlak itu Nabi itu di rumahnya sebetulnya. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, sejarah Nabi, seandainya sirah Nabi itu hanya satu saja, maka cukup untuk sebagai mukjizat. Akhlaknya Nabi di rumah itu sudah mukjizat. Antum kalau baca akhlak Nabi di rumah, masya Allah, ini pasti kita akan cinta. Disebutkan
Nabi kalau di rumah dia tidak pernah mencela makanan. Ma'aba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi tidak pernah mencela makanan. In ishtahahu akalahu, kalau dia ingin dia makan. Wa in karihahu akalahu, tarakahu. Dia kalau dia tidak suka dia tinggalkan. Ini akhlak yang luar biasa ya ikhwan. Tidak pernah Nabi satu kali pun mencelah makanan. Kalau kita kan celaannya banyak tapi habis juga. Ya. Nabi tidak pernah mengatakan kenapa ini kopi terlalu manis, kenapa ini sayurmu banyak sekali garamnya. Tidak pernah. Dan ini luar biasa akhlak ini. Kita mungkin bisa melakukan itu ya ikhwan paling 1-2 bulan pernikahan kita kan. Semua gimana mas? Wow, APD mantap nih. Tapi dalam hati. Tapi setelah 3 bulan ke atas sudah mulai berani. Udah mulai batuk-batuk depan makan. Aduh, gimana ini? Ini akhlak ya ikhwan, mukjizat ini. Nabi tidak pernah mencelah makanan. Menunjukkan bagaimana akhlaknya Nabi kepada istrinya. Beliau menghargai masakan istrinya. Kalau dia tidak suka, dia diam, dia tidak mencelanya. Dia tidak memakannya dan tidak mencela makanan. Kemudian ya ikhwan, jangan pikir antum Nabi tidak punya masalah dalam keluarga. Banyak ya ikhwan. Nabi, istri-istri Nabi pernah minta tambahan nafkah, coba lihat. Sampai Nabi menghajar mereka selama 1 bulan kan. Nabi Abu Bakar pernah melewati rumahnya Aisyah. Aisyah tinggi suaranya di hadapan Nabi. Subhanallah. Makanya ikhwan, ya, Nabi kita ini adalah teladan dalam. Sofia bintu Huyai bin Akhtab mengatakan saya jatuh cinta dengan akhlak. Antum tahu siapa Sofia? Ketika dinikahi Nabi, ya, ayahnya dibunuh oleh panglima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suaminya dibunuh. Anak saudara laki-lakinya juga terbunuh. 3 laki-laki terbunuh dalam perang bersama Nabi SAW. Lalu orang yang panglima pasukan yang membunuh 3 orang ini dinikahinya, menikah dengan dia. Satu rumah dengan bukan pembunuh, yakni panglimanya yang membunuh ayahnya, saudaranya dan suaminya sekarang jadi suaminya. Kalau tidak bagus-bagus akhlaknya Nabi SAW, lama-lama diracun kali. Tapi apa kata Sofia? Saya jatuh cinta dengan akhlak Nabi. Salah satu kisah beliau mengatakan kami ini, Sofia kebetulan pendek dan Sofia adalah cantik sekali. Beliau mengatakan saya kalau mau naik onta kan tinggi, saya pendek. Maka Nabi menjadikan pahanya sebagai tangga untuk saya injak dan dia menaikkan saya ke onta. Subhanallah, ini hal sepele ya akhi. Hal sepele tapi Masya Allah ini sangat dikenang oleh Sofia. Ya ikhwan, kita laki-laki terkadang berpikir yang global-global, perempuan berpikir yang rinci-rinci. Ada perkara yang dia ingat tapi kita nggak ingat. Tapi justru mereka menantikan yang rinci detail-detail yang kita anggap sepele ini. Sofia menceritakan bagaimana jatuh cinta dengan akhlak yang menurut kita sepele. Bukakan pintu mobil istri. Ya kan? Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan saya pernah ikut perang safar dengan perang Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi berkata kepada sahabat, taqaddamu, maju kalian semua. Ya, lalu setelah mereka maju, lalu dia panggil saya, ya Aisyah, ta'alai al-musabaqah. Ya, mari kita berlomba lari. Subhanallah, dalam perang Pak. Ini perang ini antum nggak pernah antum bawa ada istri pergi jalan-jalan main-main kemana. Nabi perang masih mengingat istrinya butuh dikasih dicendai. Dalam perjalanan perang tiba-tiba istrinya Aisyah kalungnya hilang. Harganya cuma 12 dirham ini kalung. Nabi hentikan pasukan. Berhenti perang Bani Mustalik. Dalam rangka apa? Ingin menyenangkan istrinya karena kalungnya hilang. Dia cari kalung istrinya. Sampai-sampai Abu Bakar didatangi orang karena mereka sudah mau sholat subuh, belum sampai tempat nggak ada air. Gara-gara apa? Ini gara-gara anakmu Aisyah ini yang bikin kita terhambat di sini. Maka Abu Bakar datang kepada Aisyah, yang Aisyah sedang memangku Nabi. Nabi SAW sedang tidur di pahanya Aisyah. Maka dicubit dicubit pinggangnya oleh ayahnya. Kau yang telah membuat orang susah begini. Maksudnya ya Aisyah, Abu Bakar mengatakan, kenapa cuma kalung itu aja yang bikin repot kamu? Ya kan? Gara-gara ini orang mau sholat subuh nggak ada air, gimana jadinya? Kata Aisyah, seandainya bukan karena ingin khawatir Nabi bangun, maka saya akan bergerak menghindar. Karena dicubit oleh ayahnya. Hanya gara-gara karung yang hilang, Nabi menghentikan satu pasukan. Kalau kita ikhwan, mungkin jadi, sudahlah ini ketika mau perang, nanti ayah gantikan. Ini cuma masalah kalung aja begitu, kita mau perang ini. Gitu. Nabi tidak. Tapi ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Turunlah ayat tentang tayammum.
Maka orang mengatakan ini berkahnya keluarga Abu Bakar. Ya, ada sebab nuzulnya. Gara-gara itu Allah menurunkan ayat tayamum. Maka mereka bertayamum, kemudahan mereka bergembira. Yang tadinya mereka marah sama Aisyah, mereka mengatakan inilah berkahnya keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iya. Ini ya kawan, lihat Nabi menghentikan pasukan. Ternyata nggak ketemu itu, kalungnya juga nggak ketemu. Ini menunjukkan Nabi tidak tahu perkara yang gaib ya kawan. Iya, kalung aja nggak ketemu. Di Indonesia banyak orang tahu perkara gaib. Ya kemarin. Dia bisa ini nerawang ini 2018 akan begini. Nabi nggak tahu perkara gaib. Setelah onta berdiri ternyata ada di bawah onta itu. Subhanallah ya ikhwan, ini menunjukkan perkara-perkara ya yang sepele tapi Nabi. Maka beberapa tahun kemudian kali itu kata Aisyah, saya masih kurus, maka saya bisa mengalahkan Rasulullah SAW. Mereka tertawa, lomba lari. Beberapa tahun kemudian Aisyah sudah lupa, tapi Nabi masih mengingat. Bayangkan, masya Allah, masih Nabi mengingat ini. Lalu dalam perjalanan lagi dia katakan, taqaddamu wahai sahabatku, lari maju kalian. Ya, maka tinggal mereka berdua di belakang. Lalu mengatakan, ya Aisyah, mari kita berlomba lari lagi. Ya Rasulullah, kau pasti akan mengalahkan saya. Kenapa? Karena saya sudah gemuk. Wanita cepat gemuk pak ya. Gemuk sudah lari sudah. Tapi ayo, kamu pasti bisa. Ayo kita bernyanyi. Mereka pun berlomba lari. Dan kali ini Rasulullah menang. Apa kata Nabi? Tilkal ladzi sabaqtau. Ini pembalasan yang dulu kau kalahkan saya. Sebenarnya seri kan? Ya, ini. Aisyah masih Rasulullah SAW masih mengingat, sementara Aisyah sudah tidak mengingat lagi. Ya ikhwan, ini kadang-kadang perkara-perkara detail ini harus sering kita ingat di mana istri. Ya, kadang-kadang juga istri kita itu kalau lagi ngobrol ya ikhwan, kadang-kadang istri saya kalau lagi ngobrol bikin ketawa, saya kadang-kadang nggak tahu apa yang masalahnya, cuma oh iya saya ikut ketawa juga, padahal hati apa ya. Nggak apa-apa, menyenangkan istri. Ya, menyenangkan istri. Makanya ya ikhwan, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah menginap di rumah istri Nabi Maimunah, karena dia bibinya. Maimunah dengan ibunya adik kakak. Ya, maka dia menginap di rumahnya. Ibnu Abbas masih muda. Dan kata Ibnu Abbas, saya melihat Nabi sesudah sholat Isya, beliau yatahaddatsu ala ahlihi, dia bercakap-cakap dengan istrinya. Tsumma raqadah, lalu kemudian dia tidur. Imam Bukhari rahimahullah menulis hadis ini dalam kitab Imam Bukhari dalam judul apa? As-Samaru 'alal ilmi. Begadang di malam hari untuk menuntut ilmu. Padahal hadisnya bukan tentang menuntut ilmu, tapi tentang apa? Berbicara dengan istri. Tapi beliau menulis babnya As-Samaru. As-Samaru itu begadang di malam hari dalam rangka menuntut ilmu. Padahal bukan menuntut ilmu, hanya bercakap-cakap dengan istri. Dia menulis hadis itu di dalam bab itu. Keutamaan begadang di malam hari untuk menuntut ilmu. Padahal bukan itu. Kata para ulama, maknanya ada dua. Kata Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini, maknanya bahwa bercakap dengan istri mengikuti kaidah menuntut ilmu. Kenapa? Karena sama-sama mendatangkan faedah. Subhanallah. Sama kedudukannya ya kawan, bercakap-cakap dengan istri dengan menuntut ilmu seperti ini. Masya Allah. Dan penjelasan yang lain beliau mengatakan ini fakhul khitab, yakni mafhum mukhalafah. Kalau bercakap-cakap dengan istri saja boleh, dan bahkan Nabi membenci begadang sesudah salat Isya. Ya. Apalagi menuntut ilmu lebih utama, bercakap-cakap dengan istri saja boleh dianggap oleh as-samaru, yakni begadang menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmunya. Ikhwan, sebagian orang malas ngobrol sama suaminya, istrinya. Ya. Saya pernah baca buku psikologi keluarga, ikhwan, katanya laki-laki harus memiliki keterampilan mendengar dalam berkeluarga. Keterampilan yang paling besar yang harus kita kuasai ya ikhwan sebagai laki-laki adalah keterampilan seni mendengar istri. Ya, apalagi menurut penelitian istri itu rata-rata vokabularnya, mufradatnya setiap hari katanya 24.000 ya ikhwan. Antum 12.000, 2 kali lipatnya. Maka kalau istri pulang, kita pulang dari kantor ya ikhwan, istri kita banyak begini, ingat mereka bukan cerewet, mereka sedang menghabiskan kuotanya. Ya. Antum sabar ya.
Adapun juga suami karena 12.000 sampai di kantor dia rapat ini ketemu orang ketemu itu, di rumah mungkin dia hanya itu istri-istri tolong jangan curiga. Nah oleh karenanya ya ikhwan, kuotanya cuma 2 giga, antum 24 giga. Nah karenanya ya ikhwan, jadi bercakap-cakap dari istri pahala ya akhi. Mendapat pahala, bahkan dinilai seperti menuntut ilmu. Yang kita tahu keutamaan menuntut ilmu luar biasa. Nah oleh karenanya ya ikhwan ya ini 20 menit lagi. Nah ini beberapa. Kemudian juga Nabi senantiasa melakukan pertemuan keluarga. Nah ini hadis dari Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Pembantunya Nabi. Dia tahu betul apa isi rumah Nabi ya. Nabi Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW memiliki 9 istri. Nah sebelum dia sampai ke istri, jadi 9 istri itu berarti 9 hari ke depan baru dapat lagi jatah, karena giliran kan. Iya. Jadi kalau hari ini Aisyah, nah 9 hari ke depan baru dapat lagi Aisyah. Tapi kata Anas bin Malik, sesudah salat Isya Nabi mengumpulkan istri-istrinya semua. Ya, berkumpul di rumah istri yang sedang dapat jatah. Dalam rangka apa? Mengajak mereka ngobrol. Ya, sampai-sampai Aisyah pernah mengatakan pernah Nabi salah pegang. Karena malam kan gelap-gelap. Ini jatahku tapi yang dipegang oleh Hafsah. Kata Nabi, ya Rasulullah itu Hafsah. Ini bukan, ini jatah saya ini. Untuk mau amalkan ini ya kawan. Salah pegang. Karena malam Nabi memegang Hafsah. Kata Aisyah, ya Rasulullah ini giliran saya, itu tangannya Hafsah. Oh iya. Maka Nabi melepaskan dan memegang Aisyah. Bercakap-cakap, jadi mengumpulkan istri-istrinya, lalu kemudian beliau ngobrol. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan bahwa sebelum tidur ada sunnah ngobrol sama istri. Ya akhi, antum merawat anak itu berat sekali ya kawan. Saya kalau menggendong anak 30 menit udah capek. Udah capek. Kalau istri ya kawan 1 hari full menggendong anak nggak capek. Maka ya kawan, mereka istri adalah orang yang paling berhak untuk kita beri yang terbaik. Dia meninggalkan orang tuanya yang telah menyekolahkannya. Mungkin dia sarjana istri antum. Lalu dia rela tidak melanjutkan karirnya, lalu berkhidmat sama antum. Subhanallah, pengorbanan apa ini kalau bukan itu. Maka Nabi menyuruh kita untuk banyak bersabar ya ikhwan. Fa innahunna khuliqna min dila. Kata Nabi, mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Dan lan tastaqima ala tariqah. Kata Nabi, tidak akan pernah lurus dalam satu jalan, tidak ada pasti. Kalau engkau tidak ingin mendapati kebengkokan dalam istrimu, kata Nabi, kau akan mematahkannya, ini menceraikannya. Tidak ada istri yang sempurna ya ikhwan, tidak ada. Kalau engkau ingin lurus sempurna, kata Nabi, pasti aku akan mematahkannya. Ya ini menceraikannya. Tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Nah, dan yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Fa inna a'waja syai'in a'lahu. Kata Nabi, yang paling bengkok dalam tulang rusuk adalah bagian atasnya. Bagian atasnya apa ya ikhwan? Ada ulama mengatakan ininya. Jangan disebut ya, ada ikhwan di belakang. Ininya. Ini akalnya kadang-kadang ini. Atau ada yang mengatakan ininya, lisannya. Wanita ini lisannya luar biasa ya ikhwan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, saya melihat neraka, aku diperlihatkan neraka, dan aku melihat sebagian besar penduduk neraka adalah wanita. Kata Nabi, yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suaminya. Apa makna kufur di sini? Yakfurna billah, kata Nabi, bukan yakfurna, bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suaminya. Maknanya apa? Dia melihatmu baik sepanjang tahun, tapi satu hari kau tidak baik, apa dia katakan? Kau tidak pernah baik sama saya. Antum makanya kalau dimasukkan ke hati, sakit hati kan? Gila, saya setiap bulan ngasih nafkah, katanya saya nggak pernah ngasih nafkah. Coba lihat, jangan dimasukin ke hati ikhwan, itu hanya lisannya saja, bengkok istri itu. Makanya kalau antum ingin selalu sempurna istri, pasti diceraikan. Kata Nabi, idza sahabtahu tuqimahu kasartahu, kau akan patahkan dia, kau akan menceraikannya. Maknanya begitu. Nah, oleh karenanya ikhwan ya, Nabi menyuruh kita untuk bersabar. Ya. Karena itu akhlak sejati kita itu di rumah ya ikhwan, antum ini. Nah, kemudian juga ikhwan, Nabi memperhatikan penampilannya saat bertemu dengan istrinya. Salah satu makna wa ashiruhunna bil ma'ruf dalam surah An-Nisa, ya, bergaulilah istrimu dengan baik. Ya, sebagian ulama maknanya adalah salah satunya adalah memperindah penampilan kita.
Ada orang kalau mau keluar pergi kantor, masya Allah, ya, pakai minyak rambut, pakai ini, tapi giliran pulang kucel, nggak ada. Ya ikhwan, istri kita, walahunna mithlul ladzi alaihinna, kata Allah Jalla wa Ala, dan mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yakni apabila antum senang melihat istri antum tampil baik di hadapan antum, maka dia juga punya hak melihat antum tampil baik. Maka Aisyah mengatakan adalah Nabi SAW sebelum masuk rumah dia bersiwak dulu. Sebelum masuk rumah dia bersiwak. Kenapa? Pertama kali dia datang ke masuk rumah, dia memberi salam dan dia mencium istrinya. Dan cium adalah dengan mulutnya. Dan mulut adalah sarana untuk berkomunikasi dan sarana mencium. Maka Nabi ya ikhwan, ya cium sih cium, tapi kata istri, ya ikhwan, ya apa, tapi ini mulut tidak pernah sikat gigi, gimana nih? Maka ya ikhwan, Nabi, kata Aisyah, anna nabiyya idza kana dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Sebelum masuk rumah dia bersiwak. Iya. Kemudian juga ya ikhwan, Nabi senantiasa, bayangkan ya ikhwan, ada 2 istri Nabi. Siapa yang tahu? Kita kasih hadiah. Ada hadiah enggak, Ustaz? Siapa 2 istri Nabi yang pernah menceritakan bahwa dia pernah mandi bersama dengan Nabi SAW? Aisyah. Satu lagi? Maimunah. Dua-duanya menceritakan bahwa saya pernah mandi bareng dengan Nabi SAW. Ya. Kapan terakhir antum mandi bareng? Ini kayaknya pengantin aspire semua di sini ya, sudah lama. Ini sekali-kali, aku ini sunnah. Kan di dalamnya ada hadis ini, Nabi Aisyah ditanya, apakah laki-laki suami boleh melihat aurat istrinya, aurat besar ya? Nabi menjawab dengan hadis ini, saya pernah mandi. Jadi Aisyah ditanya, ya Aisyah, apakah laki-laki suami boleh melihat aurat besar istrinya? Tahu aurat besarnya Pak ya? Ya. Maka Nabi Aisyah mengatakan, saya pernah mandi bareng. Berarti saling melihat kan? Jadi boleh. Ya, bahkan sampai Aisyah sampai bercanda, ya Nabi mengambil air, tapi Aisyah mengatakan ya Rasulullah sisakan. Subhanallah ya ikhwan, indah sekali. Padahal ya ikhwan, Nabi panglima perang, Nabi pemimpin negara, Nabi mengajarkan agama, sibuknya luar biasa. Ya, sebagai qadhi, sebagai hakim yang menyelesaikan urusan negara, dia mengirim utusan ke sana, dia menerima tamu dari negara-negara. Luar biasa ini kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi masih sempat mandi dengan istrinya. Antum baru dapat ketua RT sudah maaf ya, Mas saya nggak bisa. Sibuk apa sih kok nggak pernah ya akhi? Maka ini membantah orang yang kata saya nggak pernah lagi bercanda dengan istri. Nabi paling sibuk dengan antara kita. 13 tahun, 10 tahun dia di Madinah, sibuknya luar biasa. Ya, memikirkan masyarakat, memikirkan agama, dapat wahyu, mengajarkan agama, luar biasa. Setiap hari berketemu orang. Tapi Nabi senantiasa menjadikan istrinya dan keluarganya nomor 1. Nih. Sampai dalam tadi saya katakan perjalanan perang saja masih sempat dia mencandai istrinya. Kemudian juga ya ikhwan, beliau adalah orang yang sangat tawadhu di hadapan istrinya. Disebutkan Aisyah radhiyallahu taala Nabi mengatakan kana fi mihnati ahlihi. Beliau itu Rasulullah adalah orang yang sama dengan laki-laki lain dan dia sibuk membantu istrinya. Ya. Yakni dalam hadis disebutkan yakhsifu na'lahu, dia menjahit sandalnya. Wa yukhitu thawbahu, dan dia menjahit pakaiannya yang sobek. Wa yarfa'u dalwahu, dan dia mengambil air sendiri ketika mandi. Tidak pernah merepotkan istrinya. Dia orang yang sangat rendah hati di hadapan istrinya. Gak pernah dia merasa mungkin karena saya mencari nafkah maka semua tinggal duduk manis semua. Saya ini garam. Nabi SAW tidak, tawadhu sekali. Ya, beliau adalah orang tua. Tapi ada satu kelebihan beliau, idza hadaratis shalah, kalau dia sudah salat, sudah dengan azan, kata istrinya, kami seperti orang asing. Ya, maknanya dia kalau sudah mendengar suara azan, subhanallah. Ya, kalau sudah waktu sholat, tidak ada yang lebih penting kecuali dia menyegerakan diri, menyibukkan untuk mempersiapkan kepada sholatnya. Ini akhwan. Nah, Taib, sekarang kita lihat di antara apa kesalahan-kesalahan laki-laki dalam berkeluarga ya akhwan. Yang pertama ya akhwan adalah kalau sudah berkeluarga lupa sama orang tua sendiri. Ini bahaya. Ya.
sibuk dengan istrinya, dia lupa orang tuanya di kampung. Maka Allah Ta'ala katakan, yas'alunaka madza yunfiquna. Mereka bertanya, apa yang kau infakkan, harta apa yang kau nafkahkan. Ya. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Katakanlah wahai Muhammad, apa-apa harta yang kau infakkan, maka yang pertama yang Allah sebut adalah untuk orang tua. Ya ikhwan, sebagian suami kalau sudah berkeluarga, dia lupa memberi nafkah orang tuanya. Tidak boleh ya ikhwan. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan hadis ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 215, beliau mengatakan bahwa harta yang paling utama untuk kita berikan adalah kepada keluarga, yakni kepada kedua orang tua. Ya. Jangan sampai kita sibuk menafkahi istri lalu kemudian kita lupa memberi, memperhatikan orang tua kita yang sudah, apalagi sudah tua. Nah, apalagi kemudian dia lebih mementingkan istrinya. Ya. Masya Allah, ini salah satu kesalahan dalam berkeluarga. Seolah-olah sudah berkeluarga maka putus hubungan dengan keluarga, dengan orang tua. Ini tidak boleh. Kemudian ya ikhwan, di antara kesalahan adalah meremehkan dan tidak memperhatikan perasaan istri. Ya ikhwan, Nabi SAW pernah mengatakan, ya Aisyah, aku tahu kapan engkau ridha dan aku tahu kapan engkau marah. Bayangkan, subhanallah, sampai Nabi tahu mengatakan, saya tahu kapan engkau marah dan saya tahu kapan engkau redha kepadaku. Berarti Nabi tahu betul detail istrinya. Perkara-perkara yang membuat istrinya marah dia tahu. Maka ini penting, ini keterampilan ya akhwan. Apa yang membuat istri kita marah jangan. Kata Aisyah, apa yang membuatmu tahu ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau engkau marah, kalau engkau redha, in kunti radiyatan, maka kalau engkau redha kepadaku, kulti, engkau akan mengatakan la wa rabbi Muhammad, demi Rabbnya Muhammad. Tapi kalau engkau marah sama saya, ghadaba, in kunti ghadaba alayya, kalau engkau marah sama saya, engkau akan mengatakan la wa rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Ibrahim. Ya. Maka Aisyah mengatakan, bala, benar ya Rasul, saya tidak menghajar kecuali namamu saja. Ini pengetahuan pada istri. Istri, para ikhwat, dengarkan baik-baik. Anti boleh marah sama suami, tapi yang dihajar cuma namanya saja. Pelayanan kopi teh tetap harus, sarapan harus tetap hadir. Jangan sampai marah sama suami, makan sendiri. Tidak boleh ya ikhwan. Maka Aisyah mengatakan, aku tidak menghajar, yakni memboikotmu, kecuali namamu saya tidak sebut. Ya sama-sama Allah kan, cuman bedanya demi Tuhannya Muhammad, ini Tuhannya Ibrahim. Lihat, Nabi paham betul, paham bagaimana istrinya, memahami apa istrinya. Kemudian ya ikhwan, juga suatu hari Nabi pernah melamar seorang wanita Ansar untuk seorang sahabat namanya Julaibib ya. Tatkala melamarnya, kata, saya ingin melamar anakku. Untuk siapa? Untuk Julaibib. Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, hatta astamira ummaha, aku ingin bermusyawarah dulu dengan ibunya. Ini menunjukkan ya ikhwan ya, dalam perkara-perkara yang besar harus kita libatkan istri. Maka lihat ya ikhwan, Ummu Salamah ketika perjanjian Hudaybiyah, para sahabat tidak ada yang mau mencukur rambutnya. Ini perintah Nabi. Nabi 3 kali mengatakan tahalul kalian, tidak mau tahalul. Kenapa? Karena sahabat masih menunggu Allah merubah keputusan nabinya yang melarang umrah. Nabi menandatangani perjanjian yang waktu itu tinggal di Hudaybiyah, tinggal 20 kilo lagi masuk Mekah. Tiba-tiba Nabi melakukan perjanjian, tidak menyetujui perjanjiannya orang-orang Quraisy bahwa mereka tidak boleh umrah hari itu. Tahun depan baru boleh. Maka para sahabat tidak ada yang mau cukur, tahalul. Maka Nabi pun masuk ke dalam kemahnya. Maka lihat istrinya luar biasa, Ummu Salamah datang, ya Rasulullah, keluarlah dan jangan bercakap dengan siapapun. Panggil tukang cukur dan cukur. Ya, ini yang sangat. Terkadang dalam keadaan marah kita Pak. Kadang-kadang ini Masya Allah Pak, istri ini muncul memberi ide yang brilian. Maka Nabi pun keluar panggil tukang cukur dan cukur. Dan setelah itu semua sahabat kemudian bercukur. Ide siapa ini? Ide istrinya, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dan ini menunjukkan ya ikhwan ya, pentingnya antum jangan sekali-kali tidak melibatkan istri dalam perkara, terutama ya ikhwan yang memang bidangnya dia. Ya, penataan rumah, warna cat apa, ya udah kasih aja semua. Ya, kita cuman ya itu kesenangan dia.
Dia memilihkan apa ya, kecuali ya hal-hal yang menyangkut seperti sekolah anak ya kita harus berdua. Apa namanya? Harus dimusyawarahkan berdua. Kemudian ya ikhwan, jangan selalu berburuk sangka kepada istri. Karena itu ada larangan Nabi untuk jangan pulang malam. Kata Nabi, naha Rasulullah, kata Jabir bin Abdullah, Nabi melarang laki-laki pulang malam-malam. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia akan ada keinginan untuk mencari-cari kesalahan istri. Ya. Mencari-cari kesalahan istri. Ya. Apa ya takhawwanahum aw yaltamisu atharatihim. Kata Nabi, ya, dia akan mencari tahu apakah istrinya berkhianat atau untuk mencari-cari kesalahannya. Ini menunjukkan ya ikhwan, tidak boleh kita terlalu besar buruk sangka kepada istri. Ini dilarang. Ya. Maka Nabi SAW punya kebiasaan kalau pulang dari bersafar sampai di Madinah, pinggir kota Madinah, beliau mengirim utusan. Untuk apa utusan ini? Untuk memberi kabar kepada istri bahwa beliau sudah hampir sampai. Dalam rangka apa ya ikhwan? Untuk memberi kesempatan istrinya untuk berhias. Karena ya ikhwan, seorang laki-laki jauh dari rumahnya, bepergian bersafar. Mungkin dalam bersafar dia melihat wanita-wanita cantik. Dia bawa bayang-bayang wanita cantik itu, lalu dia siap bandingkan dengan istrinya. Ya, apalagi antum tinggal di Kalibata ini ya ikhwan ya. Melihat wanita cantik dibawa, naik ke apartemen, lihat istri antum sedang mungkin pakai daster yang sobek 2 hari gak diganti-ganti. Ya. Maka ini penting memberi isyarat kepada istri, memberi isyarat. Apalagi sekarang udah ada SMS kan, antum sudah di bandara. Ya, om atau bunda, ini saya sudah di bandara, 2 jam lagi sampai. Ada kesempatan istri pergi ke salon dulu, mungkin apa dulu apa segala macam. Ya, 1 jam kemudian dia sampai di rumah, dia antum mendapatkan penampilan terbaik istri, ya ikhwan. Ya, kenapa? Karena mungkin 1 minggu kita bersafar, tentu ada keinginan kan. Maka ini subhanallah, sampai sedetail begini Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah kepada istri kita. Kemudian juga di antara kesalahan yang lain ya ikhwan, tidak bisa memimpin keluarga, ini yang paling banyak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wanita adalah, laki-laki adalah pemimpin. Banyak laki-laki tidak bisa menjadi pemimpin ya ikhwan. Iya. Makanya Nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ada istri dan anak-anak yang akan menjadi musuh kalian. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ada di antara istrimu dan anakmu menjadi musuh. Ini maksudnya musuh dalam agama. Ayat ini turun berkaitan dengan para sahabat yang menunda hijrah ke Madinah gara-gara memperhatikan istrinya dan anaknya. Maksudnya karena istrinya melarangnya, jangan berhijrah. Sehingga ketika mereka akhirnya berhijrah ke Madinah, dia mendapati para sahabat yang sudah pintar-pintar agama. Maka mereka pun merasa menyesal. Kenapa? Maka turun ayat ini. Ya ikhwan, jangan sampai karena sibuk dengan rumah, anak-anak istri kita, lalu kita tidak menjadi penuntut ilmu seperti ini. Maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ada istri dan anak yang membuat kita ini suami majbana, pengecut. Ada yang membuat suaminya majhala, pelit. Gara-gara apa? Setiap mau bersedekah ingat lagi anak-anaknya belum SPP, kan jadi nggak bersedekah. Maka banyak suami ya ikhwan tidak bisa menjadi pemimpin gara-gara dikekang oleh istrinya. Ya, tidak mau menuntut ilmu, udah lapang, nggak usah menuntut ilmu, nggak usah rajin, nggak usah fanatik banget, sering-sering ke masjid. Nanti dikira radikal, wah bahaya. Ya ikhwan ya, hati-hati. Ya, oleh karenanya, ya akhi, kullukum ra'in, kata Nabi, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin maka dimintai pertanggungjawaban. Ya, ikhwan tidak bisa memimpin keluarga, ya ini tidak bisa mengarahkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan, Allah merahmati laki-laki yang bangun salat malam dan membangunkan istrinya. Wa aiqadha zawjaha. Fa in nadiha, kalau fa in abat, kalau dia tidak mau istrinya, nadiha fi wajhil ma, dia mengambil air sedikit. Coba lihat suami yang begini, kata Nabi, Allah rahmati suami yang seperti ini. Bangunkan istri antum ya ikhwan, antum mau salat subuh di sini, bangunkan istri kita. Kalau dia tidak mau, diapain? Di kata Nabi, percikan yang menunjukkan kasih sayang, makanya sedikit saja, jangan 1 ember ya, sedikit aja. Iya ya, 1 ember, sedikit aja, kan itu kasih sayang, jangan bukan marah ya. Allah rahmati ya ikhwan. Ya, suami yang senantiasa membangunkan istrinya. Ya akhi, jangan sampai anak-anak kita ini mengaji pada orang lain, bukan mengaji pada antum. Pahalanya nanti buat guru ngajinya. Sekadar membacakan Al-Fatihah, memurajah, apa sih? Kenapa kita nggak pernah sanggup ya ikhwan?
sisakan waktu, harus ada waktu di rumah untuk mendengar muraja anak-anak kita. Harus, sesibuk apapun. Duduk, ya nak, hafalannya mana? Karena pahala buat antum. Mengajarkan alif ba, mengajarkan al-fatihah, jangan orang lain, orang tua yang harus mengajarkannya. Kenapa? Pahala buat siapa yang pertama kali mengajarkannya. Ya. Ini namanya pemimpin. Ya. Oleh karenanya, ya ikhwan ya, jangan sampai kita sibuk dengan kegiatan lalu lupa mendidik anak-anak istri kita. Nabi mengatakan ada 4 perkara sebelum kita tutup, yang Nabi mengatakan siapa yang bisa mendapatkannya maka sungguh merupakan kenikmatan yang luar biasa. Yang pertama, orang yang memiliki hati yang bersyukur, qalban syakiran. Yang kedua, walisanan zakiran, lisan yang senantiasa berzikir. Ini nikmat ya akhwan, kalau antum bisa selalu berzikir. Kemudian, lihat, wazaujatan, ya, mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Istri yang soleh, yang senantiasa membantumu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istri yang begini yang top. Itu nikmat yang luar biasa kalau memiliki istri yang senantiasa mendorong kita untuk mengingatkan kita kepada agama. Ini istri yang baik. Kemudian yang terakhir ya ikhwan, ya, tidak memiliki rasa cemburu. Ini kata Nabi, salasatun haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul aljannah. 3 orang yang Allah haramkan surga baginya. Yang pertama, mudminul khamar, orang yang suka minum khamar. Yang kedua, al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga, ad-dayyus, laki-laki ad-dayyus. Apa kata Nabi ad-dayyus? Alladzi yukirrul khabatha fi ahli, yang membiarkan kemaksiatan di rumahnya tanpa dia ingkari. Ini hati-hati. Anaknya pacaran, dia tidak marah. Suaminya update status, istrinya update status Facebook memperlihatkan auratnya, dia tidak marah. Istrinya tidak pakai jilbab, dia tidak marah, dia tidak cemburu. Istrinya pergi reuni dengan teman laki-lakinya, dia tidak marah. Ya ikhwan, istri kita punya 3 hijab. Yang hijab yang pertama, pakaiannya, hijab. Hijab yang kedua, rumahnya. Makanya sedekat-dekat wanita dengan Allah ketika dia di rumahnya, kata Nabi. Hadis Ibnu Khuzaimah. Wanita kalau di rumah dia lebih dekat dengan Allah. Makanya istri, perempuan lebih baik di mana? Salat di masjid atau di rumah? Di rumah. Rumah itu harus jadi hijab ya akhwan. Maka Allah Ta'ala katakan, waqarna fi buyutikunna, wahai wanita, tinggal di rumah kalian. Wanita pokok aslinya, hukum asalnya dia harus tinggal di rumahnya. Kalau kecuali ada alasan yang syar'i dia keluar rumah. Dia tidak boleh cari nafkah. Kalau masih suaminya masih bisa cari nafkah, jangan biarkan istri cari nafkah. Jangan biarkan antum ya akhwan, istri antum cari nafkah. Di kantor dia berikhtilat dengan laki-laki lain. Ini laki-laki yang tidak punya rasa cemburu namanya. Antum diharamkan masuk neraka kalau begitu. Diharamkan Allah masuk neraka suami yang membiarkan istrinya bermaksiat di kantornya. Dia tahu kantornya ikhtilat, ini segala macam. Tidak boleh ya akhi. Ya. Oleh karenanya, ya ikhwan, hati-hati dengan kita jadi suami ini. Semoga Allah Ta'ala membantu kita menjadi suami sejati insyaAllah Ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Saya mohon maaf ya akhi, setelah salat isya saya tak bisa melanjutkan karena saya sedang membawa keluarga saya, keluarga nomor 1 Pak ya. Ya. Karena ya akhwan, mendakwahi orang lain fardu apa? Fardu kifayah. Mendakwahi keluarga fardu ain. Ya, kayaknya saya mohon maaf kali ini tidak ada tanya jawab. Sesudah sholat isya saya ingin menjadi orang yang dicintai Allah, yang menyibukkan diri dengan keluarganya. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.